lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Tuan si Pakur, anjing perisai, Nommensen. Ya teman, dalam aktivitas penginjilannya, Nommensen banyak mengalami cobaan dari masyarakat Batak. Yang pertama, beliau pernah hampir ketika si Punrau pembantunya meracuni dia atas perintah orang. Percobaan kedua kepada beliau ketika Raja Panalungkup mengendap-endap ke dapur untuk memasukkan racun ke makanan Nommensen. Namun ajaib teman, setelah menyantap buburnya, beliau tetap segar bugar. Panalungkup pun heran dan bingung kenapa Nommensen juga. Karena penasaran teman, ia pun mengikuti Nommensen berkhotbah. Ya, selesai kebaktian, Panalungkup pun menemui Nommensen dan bertanya, apakah Tuan tetap memaafkan jika seseorang menyakiti hati Anda? Nommensen pun menjawab, bukan hanya memaafkan, bahkan mengampuni dan mengasihinya. Mendengar itu teman, Panalungkup pun menyesali perbuatannya yang telah menjahati Nommensen, yang telah berkali-kali memasukkan racun ke makanannya. Iya, Panalungkup sungguh heran sebab Nommensen tapi anjingnya lah ya karena telah menyantap bubur itu. Pada akhirnya, Panalungkup pun menjadi sahabat Nommensen, dibaptis dengan nama Nikodemus. Konon teman, Tuan si Pakur adalah anjing peliharaan kesayangan Nommensen. Anjing itu amat setia, menjaga tuannya dari ancaman binatang buas dan yang berniat jahat kepada Nommensen. Nah teman, ketika Nommensen hendak diracuni, anjingnya inilah yang menyambar bubur itu, memakannya dan mati. Nah teman, anjing yang dipakai Tuhan sebagai perisai nyawa Nommensen yang bernama Tuan si Pakur itu kini dimakamkan satu kompleks dengan makam Nommensen di Sigumpar. Dalam kawasan makam juga disemayamkan Frida Nommensen, putri dari Nommensen, Hulda, misionaris pengganti Nommensen, Miss Bringsmith, sekretaris Nommensen, Hans Maris Claus, misionaris di Narumonda, dan Juster Listeneman, petugas medis Zending. Iya teman, Nommensen merupakan sosok penting di balik penyebaran Kristen Protestan di tanah Batak. Nommensen pertama kali menjejakkan kakinya di wilayah Nusantara pada 14 Mei 1862, tepatnya di Padang. Nommensen menyebarkan ajaran Kristen Protestan di tanah Batak hampir 57 tahun lamanya. Hasil paling besar dari usahanya itu adalah berdirinya gereja terbesar di tengah-tengah masyarakat Batak, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat HKBP yang masih eksis hingga saat ini. Iya, Nommensen lahir pada tanggal 6 Februari 1834 teman. Nommensen bukan terlahir dari keluarga berada, sehingga sejak kecil dia terbiasa bekerja untuk membantu orang tuanya. Pekerjaan-pekerjaan kasar sudah dijalaninya sejak usia 7 tahun, mulai dari tukang atap, petani, hingga pembajak sawah.
Pada usia 12 tahun, No Manson mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya patah. Akibatnya teman, No Manson harus berbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan lamanya. Dalam kondisi tersebut teman, No Manson berdoa agar diberi kesembuhan. Dia berjanji akan menyebarkan ajaran Injil sesudah sembuh nanti. Dan benar saja teman, setelah sembuh, No Manson memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah teman, itu tadi adalah Tuan Sipakur, anjing perisai nyawa No Manson. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.